Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana pembuatan pemodelan finishing, di mana pemodelan finishing itu atau finishes itu ada beberapa item. Yang pertama yaitu adalah room, kemudian floor finish, kemudian waterproofing, kemudian skirting, wall finish, ceiling finish, dan suspended ceiling. Nah, di sini akan saya terangkan satu persatu terkait dengan per masing-masing itemnya si finishes ini. Room itu adalah salah satu fungsi atau item di mana kita mengkategorikan atau mendefinisikan suatu ruangan. Misalnya contoh di sini adalah ruangan bedroom misalnya atau tempat tidur, ruang tidur. Nah, di dalam ruang tidur itu pasti ada finishing lantainya, kemudian ada plain lantai atau skirtingnya, kemudian juga ada wall finish atau finishing dindingnya, kemudian juga ada ceiling finish atau suspended ceiling. Jadi ini adalah fungsi room, di mana nanti si finishing itu akan bisa otomatis kita attach berdasarkan ruangannya langsung otomatis. Kemudian yang kedua floor finish. Floor finish di sini adalah finishing lantai, baik itu materialnya bisa berupa material parket, kemudian material tile dan sebagainya. Tinggal hanya kita memilih si materialnya itu berupa apa. Kemudian waterproofing atau waterproof. Nah, waterproof di sini itu dia adalah finishing lantai dan juga finishing dinding. Jadi nanti ada waterproofing untuk lantai, itu disebut waterproofing horizontal. Kemudian juga ada waterproofing vertikal, nanti kita sebut itu adalah untuk waterproofing dinding ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah skirting. Skirting itu di dalam bahasanya kita disebut sebagai plain. Jadi plain dinding atau plain lantai itu adalah bagian dari finishes. Selanjutnya wall finish itu adalah finishing dinding. Finishing dinding itu bisa berupa plesteran, kemudian acian, kemudian painting atau cat, dan juga beberapa tile atau wallpaper ya. Ini masuknya ke wall finish. Kemudian ceiling finish. Nah, ceiling finish dengan suspended ceiling. Sama-sama ada kata ceilingnya. Untuk yang ceiling finish itu adalah material penutup atas lantai itu yang berupa skin coat atau exposed beton. Jadi dia ceiling finish itu yang berupa exposed beton. Kemudian kalau yang suspended ceiling itu adalah plafon yang ada hanger atau gantungannya. Misalnya contoh plafon gypsum board, plafon GRC, plafon akustik dan sebagainya yang ada berupa hangernya. Jadi itu adalah bagian-bagian dari pekerjaan finishes yang akan kita terangkan di dalam video ini. Selanjutnya, nah bagaimana kita membuat item finishes itu sendiri? Kita memiliki dua metode ya sebenarnya. Jadi metode yang pertama itu adalah kita mengidentifikasi dari file Excel. Kemudian yang kedua kita membuat per masing-masing finishing itu berdasarkan itemnya. Nanti akan kita coba jelaskan lagi di video yang selanjutnya. Kemudian baru nanti kita menggunakan item atau toolsnya Point untuk meletakkan si finishing itu ke per masing-masing bagiannya ya. Jadi itu adalah untuk yang step by stepnya si pekerjaan finishes. Untuk pemodelan finishing dengan menggunakan sistem Identify Excel. Nah, di sini kita sudah mendefine atau membuat listnya di Excel. Kemudian di dalam toolbarsnya si Cubicos TAS ini ada toolbarsnya Draw. Kemudian di dalam toolbarsnya Draw itu ada Finish Schedule. Jadi Finish Schedule itu berada di itemnya Room ya. Jadi itemnya Room ada Finish Schedule. Kita klik Finish Schedule-nya. Kemudian akan muncul pop-up Windows yang baru di mana judulnya adalah Identify Finish Schedule. Dan di dalam Identify Finish Schedule ini ada tools yang namanya Import Excel File. Nanti teman-teman tinggal klik saja import Excel filenya. Nah, begitu Excel filenya masuk nih ke dalam Identify Finish Schedule, ada satu baris di paling atas itu berwarna kuning. Nah, ini kita sesuaikan kategorinya dengan judul yang kita buat di Excel. Misalnya judul di Excelnya itu Room, berarti kita pilih di sini Room. Kemudian wall finish interior, misalnya kita pilih di baris pertamanya di interior. Kemudian flooring kita pilih floor finish, suspended ceiling kita pilih juga untuk yang suspended ceiling. Nah, berikutnya kalau misalnya sudah, baru kita klik Identify. Nah, sekarang kita coba akan masuk ke dalam aplikasinya. Kita akan masuk ke dalam aplikasinya bagaimana membuat pemodelan berdasarkan room. Oke ya. Jadi di sini kita sudah ada contoh
ruangan. Jadi kita anggap di sini adalah ruangan bedroom 1, bedroom 2, kemudian di sini ada toilet ya. Jadi kita akan menggunakan nanti metodenya itu adalah metode penggunaan identifikasi dari file Excel ya. Jadi di sini kita sudah membuat kategori di dalam file Excel. Jadi kategori itu adalah secara format atau template. Di kolom yang pertama itu adalah nama ruangan. Kolom yang kedua itu finishingnya masing-masing ya. Jadi ada wall finish, ada flooring, ada waterproofing, kemudian ada suspended ceiling, dan kemudian juga ada tingginya suspended ceiling. Misalnya contoh di sini, kita ambil contoh bedroom. Tadi kita berbicara terkait dengan bedroom. Nah di sini bedroom itu wall finishnya adalah cat acrylic, kemudian flooringnya parket, dan dia tidak ada waterproofing lantai. Kemudian misalnya di sini juga tidak ada waterproofing dinding. Kemudian di sini ada suspended ceiling. Nah misalnya contoh nih, ternyata di dalam gambar detail itu ada lagi yang namanya skirting. Oke, ada lagi yang namanya skirting. Kita tambahkan saja kolom skirting nih ya. Kita tambahkan kolom skirting. Oke, kemudian misalnya di dalam bedroom ini ada plain lantai misalnya. Nah, ini kalau misalnya ada plain lantai bisa kita tambahkan di sini. Selanjutnya, begitu ini sudah kita buat data tabel per masing-masing finishing ruangan. Jadi kita arahkan lagi ke dalam aplikasinya. Itu di itemnya room. Kemudian di toolbarsnya draw, ada item atau tools yang namanya finish schedule. Jadi kita klik di sini finish schedule. Kemudian akan muncul pop-up window yang baru, pop-up windows yang baru. Kemudian kita pilih import Excel file. Nah, kemudian kita pilih di sini untuk yang training arsitekturalnya itu untuk nama filenya training architectural drawing room schedule ya. Kita klik open. Nah, di sini kita langsung hapus saja. Untuk kolom yang pertama kan tidak terpakai ya, jadi kita klik kanan, delete kolom. Jadi di sini room sudah selesai dengan room. Wall finish kita ganti menjadi interior wall finish. Floor finishnya sudah benar, skirtingnya sudah benar. Kemudian waterproofing lantai kita pilih waterproofing horizontal. Kemudian waterproofing dinding kita pilih waterproofing vertikal. Oke. Kemudian suspended ceiling sudah benar. Kemudian yang ini adalah ceiling finish dari tingginya dari lantai ya. Jadi suspended ceiling itu tinggi dari lantainya berapa? Udah kita sebut di sini. Baru kemudian judul yang Excelnya kita klik kanan di sini, kita delete row. Kalau sudah, kita klik identify. Kita klik OK di sini. Nah, selanjutnya misalnya contoh di sini flooring. Flooring di sini kan kita memiliki beberapa item flooring ya, atau beberapa item material, misalnya marmer 600x600. Nah, di dalam bagian atribut editornya itu ada tools yang namanya material texture. Kita klik material texture. Misalnya kita pilih di sini marmer. Homogeneous kita pilih misalnya di sini. Kemudian parquet kita pilih. Nah, ini harus ada kata-kata impornya. Jadi kita cari di sini materialnya. Jadi kalau misalnya sudah, kita pilih salah satu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan untuk item si materialnya, itu bisa dimasukkan ke dalam foldernya Kubicostea SX64 bin kemudian tekstur kalau ingin menambahkan template atau patternnya. Kemudian di sini kalau misalnya parketnya kita klik kiri 2 kali, homogeneousnya. Nah, kalau misalnya listnya tidak ada di sini, kita klik import. Misalnya kita ambil ini deh contoh, misalnya kita klik kiri 2 kali. Jadi parameternya adalah yang tadi kata-kata material teksturnya atau teksnya sudah berubah menjadi pattern atau template. Oke, sekarang waterproofing tidak perlu kita rubah templatenya, skirting juga tidak perlu. Kemudian wall finish. Nah, ini wall finish kita juga ingin membedakan warna atau materialnya juga bisa. Misalnya cat akrilik itu bentuknya adalah seperti ini. Kita ambil ya contoh untuk yang plesteran. Oke, misalnya contoh di sini. Oke, misalnya plastering. Oke.
cat minyak juga kita ganti di sini. Misalnya dengan warna yang berbeda deh. Misalnya plastering misalnya yang ini ya. Oke. Kita klik yang di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba input ke dalam ruangan. Jadi misalnya contoh di sini ada tadi ruangan bedroom ya, kemudian juga di sini ada ruangan bedroom. Nah, ini kita rubah dulu bentuknya menjadi 3D toolsnya, kita arahkan lagi ke room. Oke, ini adalah room yang pertama, ini room yang kedua, bedroom 1, bedroom 2, dan toilet. Nah, sebelum kita attach, di sini ada yang namanya layout setting, masih di toolbarsnya draw, ada tools yang namanya layout setting. Nah, ini untuk layout settingnya di bagian beamnya kita off-kan semua. Jadi pengertian kita off-kan itu adalah kita tidak mengadakan finish di bagian balok. Jadi kalau misalnya kita cek di sini ya, nah ini ada finishingnya. Nah, ini kita tidak ada karena balok itu posisinya berada di atas plafon. Kemudian kolom tetap tidak ada kita rubah, projection juga sama. Jadi yang kita sisakan hanya vertical projectionnya saja. Kemudian kita klik OK ya. Baru selanjutnya dipastikan di sini toolsnya itu adalah dalam konteks 3D. Misalnya kita pilih di sini bedroom. Bedroom itu sudah ada parket, kemudian ada plain lantai, ada cat akriliknya, ada suspended ceilingnya, gypsum board. Baru kita klik di sini seperti ini. Ini berarti bedroom yang pertama, ini bedroom yang kedua. Kemudian toiletnya ada waterproofing lantai. Oke kan, misalnya contoh di sini kita klik lagi. Kalau kalau misalnya sudah, kita arahkan kursornya ke floor finish. Kemudian baru kita klik begini. Oke, nah ini kalau misalnya floor finishnya tidak masuk ke dalam area platnya, bisa kita attach sendiri nih. Misalnya floor finish, ini adalah parket ya, kita klik parket. Kemudian klik di sini kita point, kita klik di sini. Oke, itu adalah proses pembuatan finishing. Dan kalau misalnya finishingnya itu ada di sini ada suspended ceiling. Suspended ceiling, misalnya suspended ceilingnya itu ada drop ceiling, misalnya ada drop ceiling. Itu kita klik di sini si drop ceilingnya atau si plafonnya. Dipastikan di tools yang di bagian bawah itu yang random point-nya tercek atau tercentang atau terklik. Di sini kita klik di sini untuk yang plafonnya, kemudian kita klik kanan, kita pilih split. Oke, kita pilih split, baru kita gunakan fungsi persegi, misalnya seperti ini. Kemudian kita klik di sini untuk yang si plafonnya, baru kita lihat di sini ada 2700. Kita naikkan menjadi 2900. Kemudian kita lihat secara perspektif sudah ada celahnya atau selisihnya. Itu kita klik yang di bagian atasnya ya, yang di bagian atasnya kita klik. Kemudian di sini ada tulisannya Define Vertical Surface. Untuk toolsnya kita klik Define Vertical Surface. Nah, di sini ada Specify Entity dan Specify Edge. Nah, kita pilih yang Specify Entity. Kemudian height of vertical surface-nya kita buat minus 200. Nah, minus 200 ini adalah selisih dari tadi yang 2700 ke 2900 ya. Kita buat misalnya tadi minus 200, baru kita klik yang di atas, karena dia kan posisinya akan ke bawah. Baru kita klik kanan, sehingga akan tertutup. Itu pembuatan untuk drop ceiling. Nah, bagaimana kalau seandainya si finishing dinding ini kita buat secara manual, jadi bukan berdasarkan room, jadi berdasarkan per masing-masing dinding. Jadi diarahkan saja wall finishnya di sini. Kemudian misalnya kita ambil misalnya di sini cat minyak ya, contoh misalnya cat minyak, kita klik di sini point. Jadi di toolbarsnya draw ada point. Nah, ini kita klik di sini, sehingga tadi yang tidak ada finishingnya menjadi ada finishing. Nah, indikatornya itu adalah si dindingnya akan ada dua lapisan, jadi lapisan sisi dalam dan lapisan sisi luar. Baiklah, itu dia untuk proses pemodelan dari pekerjaan finishing. Jadi tadi step by stepnya kita gunakan room, kemudian kita masukkan finish schedule-nya. Setelah itu kita klik import Excel filenya, baru kita detect per masing-masing item pekerjaannya. Baru kemudian kita arahkan ke toolbarsnya draw dan itemnya di sini atau toolsnya di sini point. Baru kita klik per masing-masing ruangan. Oke, itu dia untuk videonya finishes. Sekian dan
Terima kasih.